guys ya, kita sudah pasang sebelum pancing. Supaya kita lihat. Semoga ada cintanya ya. Enak dimakan sayang. Mantap. Mantap guys. Mantap guys, masak. Jalan sarwa. Oke ya guys ya, hari ini saya ingin pasang pancing sidat. Di sini saya berangkat dengan sepupu istri saya karena kebetulan dia ada di rumah. Kita pun mencoba masang tajur sidat ya guys ya. Jangan di sini ini. Orang di sini balik. Karena saat SMP dan SMA dia itu tinggal di dekat sungai itu guys. Katanya sungai itu pasti ada sidatnya. Karena dulu dia mancing di sungai itu, dia dapat ikan lele yang sangat besar guys. Oke lah, mari kita coba ya guys ya. Dan ini dia masjidnya ya guys ya. Di belakang masjid ini ada sungainya. Dan disitulah lokasi kita akan pasang pancing sidat guys. Oke, let's go. Sebelum turun di sungai, temanku ini sempat bernostalgia guys. Katanya dia itu tinggal di dalam rumah itu guys. Di sini kita berangkat saja ke bawah sungainya. Dan ini dia penampakan sungainya ya guys ya. Dan di sini kami pun melihat-lihat tempat yang akan kami tajur guys. Dan ini tajur pertama. Karena pohon tumbang yang di bawahnya ada lubang, biasanya jadi sarang sidat. Katanya ya guys ya. Di sini kami pakai umpan udang, tapi temanku ini biasanya pakai belut guys. Semoga aja disuka sidat juga ini guys. Dan di sini pancing kedua. Di tengah sana pancing ketiga guys. Dan talinya kita ikat di sini biar nggak hanyut ya guys ya. Ini kami berangkat menuju hulu sungai. Karena di bawah sana sudah tidak ada ciri-ciri tempat sidat guys. Di sini kami lihat tempat yang bagus dari jauh. Tapi setelah kami dekati, ternyata tempat ini kurang cocok guys. Kami pun balik karena di sini tidak ada tanda-tanda tempat sidat. Temanku ini bertemu dengan teman lamanya. Kami pun singgah sebentar. Setelah lama bercerita, kami pun balik ya guys ya. Keesokan harinya kami pun pergi melihat tajur kami guys. Semoga aja ada cintanya guys ya. Dan tajur pertama ini dibawa nyangkut oleh sampah. Dan tanda-tanda sidat pun gak ada ya guys ya. Saya pun mengambil tajur yang kedua ini. Tapi hasilnya zong juga. Semoga yang ketiga ada cintanya ya guys ya. Dan sangat disayangkan, ternyata tajur ketiga sekaligus terakhir ini zong juga guys. Ini namanya belum rezeki, nanti kita coba lagi. Oke ya guys ya. Besoknya sekitar jam 9 saya berangkat ke kampung. Karena di atas ada 3 acara. Acara 1 syukuran karena sepupu saya berhasil masuk tentara. 2 dan ketiga adalah syukuran Hakika, anak dari sepupu saya guys. Di tengah jalan saya melihat sungai yang sangat bagus. Sepertinya di sini banyak ikan dan sidatnya. Saya pun melihat-lihat sungai ini guys. Di atas sini terlihat jelas. Memang sungai ini sangat bagus guys. Kayaknya di sini memang tempat ikan dan sidat. Jika ada waktu dan kesempatan, saya pengen ngonten di sini ya guys ya. Oke, mari kita lanjut guys. Di bawah jembatan ini kayaknya sambungan sungai yang tadi guys. Saya pun sangat senang melihat sungainya guys. Oke sih. Di tengah perjalanan saya bertemu dengan sepupu saya ini guys, yang ingin syukuran karena berhasil masuk tentara ya guys ya. Oke sini. Oh, perontang juga. Kamu. Saya bilang minum di rumah nanti. Ada. Enggak apa-apa ya. Anda. Mari kita lanjut ya guys ya. Setelah 2-3 jaman akhirnya sampai juga kampung saya yang ada di bawah sana. Di sini saya nggak pasang kamera sampai di kampung. Tidak usah tanya kenapa ya guys ya. Kalian paham-paham aja lah. Malam harinya saya mencoba mencari belut di sawah ini. Saya kira menangkap belut bisa pakai tangan kosong. Saya pun dikasih kamparan sama tante. Katanya harus dimandikan di tempat baru bisa diambil guys. Setelah lama mencari, saya pun hanya menemukan hewan dengan rumah ini.
Kita lepaskan lagi ya guys ya. Semoga dia cepat besar dan mempunyai banyak keturunan. Di sini saya melihat satu belut dan ukurannya itu lumayan guys. Sayangnya belutnya itu lepas. Mungkin karena ayunanku kurang keras ya guys ya. Di sini saya mencari dan mencari agak lama, tapi nggak ketemu juga guys. Oke lah, kita lanjut. Di sini saya temukan satu belut lagi, tapi air di bawah ini sangat dalam. Jadi saya berpikir agak lama untuk turun, karena kebetulan saya pakai celana levis panjang. Saya pun memutuskan untuk turun, dan belut itu mulai sembunyi di balik padi. Tapi saya tetap melihatnya. Tapi sayangnya lepas lagi, karena ayunanku kurang keras lagi guys. Di sini sepupu saya datang, niatnya ingin membantu mencari belut. Semoga dia dapat ya guys ya. Di sini dia tanya, sudah dapat berapa? Saya bilang belum ada, tapi banyak yang lepas. Setelah sekian lama, ini poin pertama saya dengan ayunan parang yang sangat kencang. Tak ingin terulang yang ketiga kalinya ya guys ya. Dan alhamdulillah dapat guys. Dan di sini saya mendapatkan poin yang kedua. Saya mendapatkannya di depan mata sepupu saya, dan dia ternyata belum dapat sama sekali. Jangankan dapat, melihat pun tidak ada. Saya kira sepupu saya ini suhu, ternyata masih awam juga guys. Di sini saya mendapatkan poin ketiga di tempat yang sudah dilewati sepupu saya. Entah dia rabun atau tidak tahu mencari belut. Entahlah guys. Di sini saya katakan kepada sepupu saya kira kau itu senior. Ternyata lebih jago saya mencari belut. Saya potong-potong belutnya, lalu memasukkannya ke plastik. Terus saya simpan di kulkas agar awet guys. Karena rencananya saya pasang itu besok sore. Takutnya kalau disimpan di suhu ruangan, pasti belut ini busuk guys. Sore-sore setelah asar, saya pergi memasang tajur sidak. Di sini saya ditemani sepupu saya, sekaligus menjadi kameramen dadakan. Dan di sini saya melihat banyak sekali ikan kecil. Di sini saya kepikiran untuk memasang perangkap ikan, tapi mungkin di konten selanjutnya ya guys ya. Pancing pertama di sini, karena ada batu yang di bawahnya berlubang. Kemungkinan di bawah sini ada sidatnya. Dan pancing kedua di atasnya guys. Di sini spotnya bagus juga. Semoga di sini ada cintanya guys ya. Di sini aku melihat akar pohon yang bagus, tapi aku lihat kurang dalam guys. Jadi aku pilih yang pohon di sebelah sana, karena spotnya itu lebih bagus ya guys ya. Dan di sini saya langsung saja memasang pancingnya. Dan ini pancing yang keempat. Di bawah tumbuhan bambu ini ada lubang yang sangat besar. Spotnya sangat bagus guys. Kita lanjut lagi ke bawah. Di sini sepupu saya menunjuk spot bagus. Katanya di genangan air itu banyak lubangnya. Pancing kelima pun saya pasang di atas kolam sungai ini. Dan pancing yang keenam saya pasang di tengah kolam sungai ini. Semoga di sini ada cintanya ya guys ya. Pancing ketujuh di bekas longsor. Di sini spotnya sangat bagus karena semua permukaannya di sini kebanyakan ditutupi oleh pohon ini. Dan di sebelah sana ada juga tumpukan sampah. Jadi kemungkinan sidatnya banyak guys. Pancing selanjutnya saya taruh di sampingnya. Di sini saya kaget karena sepupu saya itu bicara sangat keras. Saya pun naik cepat-cepat karena di sini itu memang agak ngeri guys. Kita lanjut ke bawah dan saya akan memasang di seberang sana guys. Tapi aku nggak langsung menyeberang ke sana. Saya memilih untuk memutar saja karena di sini agak dalam, jadi kameramen agak jauh. Aku di sana guys yang berwarna merah itu. Setelah memasang pancing saya pun lanjut. Di sini kami mencari kolam sungai lagi guys. Di sini saya video agak panjang karena saya melihat pemandangannya cantik juga ya guys ya. Setelah lama berjalan, kami pun melihat spot bagus lagi guys. Ya guys ya, kita sudah pasang sikul pancing. Supaya kita lihat. Semoga ada cintanya ya.
Pagi-pagi saya bergaya seperti juragan. Haha, saya berangkat cek tajur sidat dan ditemani lagi kameramen dadakan. Di sini sungainya airnya naik karena semalam itu hujannya deras sekali. Dan ini kabar baik karena sidat itu keluar kalau air sungai naik. Dan di sini pancing pertama, ternyata zong guys. Di seberang sana ada pancing kedua. Dan ternyata sama saja guys, zong juga. Dan alhamdulillahnya di pancing ketiga ada poin. Walaupun bukan ikan target ya guys ya. Bukannya sidat, ternyata ikan gabus. Ikannya saya simpan di sini, nanti saya lewati. Karena ikannya ini masih hidup. Jadi kita taruh di air ya guys ya. Pancing keempat ada di seberang, yang sebelah kiri. Saya pun ke sana ngeceknya guys. Tapi ternyata zong lagi guys. Di sini saya mengangkat pancing yang keenam. Ternyata zong juga. Dan kita lanjut lagi mengangkat pancing yang selanjutnya. Di sini tempat kemarin aku kaget guys. Saya cepat-cepat lagi karena ngeri-ngeri gitu. Dan wah, ternyata di sini ada cintanya guys ya. Pertama lihat itu, saya kira itu ikan gabus guys. Setelah diangkat, ternyata ini betul sidat. Di sini aku menciumnya karena aku mencium bau busuk. Ternyata bau busuk itu dari umpannya. Saking senangnya aku nggak tahu mau berekspresi bagaimana ya guys ya. Tapi yakinlah guys, di sini saya sangat senang sekali. Setelah itu saya ngecek pancing yang ada di atasnya. Di sini itu tempat yang paling saya suka. Tapi ternyata ini zong juga guys. Begitulah rezeki, kadang datang dari tempat yang tidak kita duga. Dan pancing yang ke-9 ini sama saja zong juga guys. Selanjutnya kita pergi melihat pancing yang terakhir ya guys ya. Tempatnya berada di bawah sana. Dan seperti biasa, pancing yang terakhir ini zong juga. Dan kita hanya mendapatkan 2 poin ya guys ya. Seekor ikan gabus dan seekor sidat. Sedikit banyaknya harus tetap bersyukur ya guys ya. Apalagi ditemani dengan pemandangan indah seperti ini. Setelah balik sampai jembatan tadi, aku menghitung pancing, ternyata ada pancing yang belum terangkat, yaitu pancing yang kelima ya guys ya. Namun ternyata di sini zong juga guys. Saking senangnya di sini cara jalan pun saya lupa ya guys ya. Dalam momen seperti ini satu yang kita tidak boleh lupa. Tak lain tak bukan mengabadikan momen ya guys ya. Oke guys, mari kita balik. Kita pulang ke rumah dan eksekusi sidatnya ya guys ya. Dan ini adalah kampung tempat kelahiranku, Desa Ranguan, Kecamatan Matangga, Kabupaten Polewali Mandar. Untuk sidatnya saya mulai bersihkan. Di sini kita eksekusi di rumah saja guys. Jika ada kesempatan dan rezeki, kita akan eksekusi di sungai. Biar feelnya itu lebih terasa ya guys ya. Untuk sidatnya saya potong-potong. Kita potong beberapa bagian biar semua orang di rumah tante ini dapat bagian ya guys ya. Setelah itu saya cuci sidatnya. Di sini saya cuci beberapa kali guys. Dan juga saya cuci dengan air mengalir biar sidatnya benar-benar bersih dan tak bau amis. Bawang merah saya iris-iris. Terus saya masukkan bersama sidatnya. Serai yang sudah saya ikat saya geprek. Terus masukkan ke kualinya juga. Setelah itu batang tikala muda atau biasa disebut dengan kecombrang saya masukkan juga ya guys ya. Kunyit bubuk saya masukkan. Diikuti dengan garam secukupnya. Terus saya tambahkan micin juga biar rasanya itu makin gurih. Setelah itu kita aduk sampai rata. Lalu kita berikan air secukupnya. Air yang langsung dari mata airnya ya guys ya. Langsung saja kita masak di atas kompor dan kita tunggu sampai 30 menitan biar bumbunya meresap sampai ke dalam. Dan ini sudah mulai mendidih. Ini kita tunggu beberapa menit lagi biar semakin mantap guys. Alhamdulillah setelah lama menunggu akhirnya matang juga. Kita sajikan di atas meja lalu kita santap. Di sini sudah ada nasi, sidat dan tempat menampung keduanya guys. Tak lupa pula kita ambil rica karena rasanya itu kurang kalau nggak ada rica guys ya.
Oke guys, mari kita luncurkan. Kata orang, tangkapan sendiri itu lebih nikmat guys. Dan aku nggak akan bantah itu. Karena memang rasanya sebeda itu guys. Apalagi dengan hasil masakan sendiri. Sekedar info, ternyata batang kecombrang ini enak juga guys. Izin, lanjut dulu ya guys ya. Di sini tante aku datang. Dia itu benar-benar kaget karena aku benar-benar dapat sidat guys. Dengar aja, dia sampai terheran-heran gitu. Di sini aku juga bercanda. Aku hanya dapat 1 sidat. Sebenarnya itu ada 5, tapi 4-nya sudah lepas. Yang enak itu bagian ininya guys, yaitu bagian kulitnya. Rasanya gimana gitu, dan teksturnya itu sangat kenyal. Pokoknya bagian favoritku yang ini guys. Oke, lanjut. Dan di sini tanteku masuk menjadi saksi bahwa ini benar-benar enak ya guys ya. Dan aku nggak berbohong sama sekali. Bro, ulun masapi kami anak. Sayang puan. Enak dimakan sayang. Masapi. Mantap. Mantap geng. Mantap guys, masapi. Piala na sarwang. Coba kini saya cuci karena rencananya saya mau buat rujak. Kebetulan di rumah tante saya ini ada jambu air yang diambil dari kebunnya ya guys ya. Karena sudah makan itu enaknya ngemil-ngemil guys. Gula merah saya iris-iris, terus menambahkan rica beberapa biji. Lalu saya masukkan juga garam secukupnya. Setelah itu menumbuknya dan mencampurnya sampai rata guys. Untuk jambunya kita iris-iris, lalu mencampurkan semuanya di dalam cobek. Oke guys, mari kita luncurkan. Ini bumbunya sangat sederhana dan buahnya juga hanya 1, yaitu jambu air. Tapi kalau soal rasa jangan ditanya ya guys ya. Sumpah, ini enak sekali guys. Apalagi ditemani dengan angin-angin sepoi dan juga pemandangan yang cukup cantik.
Okay, sir.